Ini mobilnya, inget-inget kalau nongol di Instagram, di track, ini mobilnya ngebut benjut. Nanti kita balapan. Oke. Cihuy. Siap. Halo guys, balik lagi dengan saya Robert di channel Ngebut Benjut Mini 4WD. Oke, pada video kali ini saya akan ngebahas mobil saya, mobil STO saya yang bernama Milia. Ini kenapa saya beri nama Milia, karena dulu saya pernah punya mobil namanya Dylan. Jadi daripada sendirian kan kasihan, jadi saya bikin satu lagi dengan nama Milia. Oke. Kemudian ini mobil ini sebenarnya jarang turun. Terus terang ini jarang turun di track untuk balapan. Ya, ini saya cuma turunkan untuk balap liar. Kemudian salah satu balap liar yang bisa kalian lihat itu ada di Roscoe Channel waktu saya ke JT. Ya, itu kalian bisa lihat bagaimana akselerasi dari ini Milia. Kemudian ya ini saya buat kurang lebih setahun yang lalu, ya, di awal 2019. Jadi sebelum pandemi ya. Jadi masih banyak race. Kemudian langsung saja kita review ini Milia. Oke, yang pertama seperti kalian bisa lihat ya, ini saya menggunakan MS chassis bawaan dari Dash One Emperor Black Special yang warna neon. Oke, ini saya menggunakan suspensi seperti kalian bisa lihat ya, ini suspensi. Oke, ya beberapa orang bilang MS Flexi atau apalah gitu ya. Pokoknya ini MS chassis tapi bersuspensi. Oke, kita coba review satu persatu bagian dari Milia ya. Yang pertama adalah bumper depan. Bumper depan ini saya menggunakan model sliding. Ya, sliding. Kemudian ini beberapa karbonnya saya amplas ya. Sebenarnya alasannya karena ini aja lebih nggak mengkilat aja, jadi sekalian nyoba-nyoba cara ngamplas karbon tuh gimana sih gitu ya, nyoba-nyoba. Kemudian saya buat sliding sekalian. Oke, nggak ada yang spesial sebenarnya di di bumper depan ini ya, hanya sliding saja. Oke, kemudian untuk derajat dari roller sendiri sebenarnya ini sangat besar ya sebenarnya. Ini kurang lebih 9 derajat. Oke. Tapi ini fix ya, rollernya fix, tidak naik turun seperti kebanyakan mobil STO di Indonesia terutama. Ini saya buat fix. Oke, kemudian ngebahas hanging bodinya biasa aja ya, seperti kalian bisa lihat biasa. Saya juga tidak menggunakan derajat di bagian depan sini, jadi saya cuma buat flat aja biasa. Oke, tapi saya menambahkan karet di sini seperti kalian bisa lihat karet ya. Sebenarnya karet ini untuk apa sih ya, karet ini sebenarnya membuat bodi kawal ini jadi naik karena ketarik ya. Kenapa kok cuma satu, kok nggak dua gitu ya? Sebenarnya satu aja udah cukup berat ya, untuk turun ke bawah begini cukup berat. Kalau kita pasang satu lagi jadi lebih berat, jadi nanti mobil malah ya nggak turun-turun bodinya. Padahal sebenarnya kalau bodi turun itu bisa menstabilkan mobil pada saat mobil itu landing ya. Nah, semacam ini. Dia akan naik turun bodinya ya. Tapi secara default dia akan ke atas seperti ini. Oke. Kemudian apa lagi ya? Ini damper ini saya ada yang damper warna hitam ya. Ini damper ini rare ori tapi rare item. Ini saya dapatkan dari Daniel Winning Bird Brother. Kalau kalian bisa langsung cek IG-nya Winning Bird Brothers ya. Ini oleh-oleh dari Daniel untuk saya waktu dia ke Jepang. Oke. Dia memang kolektor untuk barang-barang ini sih, barang-barang langka ya. Oke.
Udah gitu aja untuk yang hanging body ya, sesimpel itu. Cuman bagian sini saya pasang rem ya, rem yang warna abu-abu, biar karbon ini tidak langsung mengenai gearbox. Jadi kalau mengenai gearboxnya lama-lama langsung cacat, langsung ada scratch ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian setelah hanging body, saya akan ngebahas bumper belakang. Ini seperti kalian bisa lihat, bumper belakang ini saya menggunakan anchor ya, tapi anchornya nggak biasanya karena saya tidak menggunakan fully cowl, tapi saya menggunakan bumper depan sebenarnya. Jadi ini tuh karbon untuk bumper depan, tapi saya pakai di anchor ya. Tapi saya memotong sedikit, seperti kalian bisa lihat ya, saya memotong sedikit bagian sini dan bagian sini. Jadi setidaknya ada sedikit ruang untuk stoppernya ini. Oke, yang sebelah sini juga. Oke, ini anchor. Saya menggunakan per yang putih biar dia agak berat, karena sebenarnya saya tidak suka yang terlalu ringan ya. Jadi saya suka agak berat biar dia lebih bisa menstabilkan mobil pada saat dia jalan ya. Oke. Kemudian untuk roller depan belakang ini saya papas sedikit ya, saya amplas sedikit seperti kalian bisa lihat ya, amplas sedikit. Sebenarnya beberapa tujuannya, yaitu yang pertama membuat permukaan roller itu menjadi lebih kasar ya. Fungsinya untuk apa sih? Ini sebenarnya fungsinya nanti pada saat kalian mobil ini tuh lewat lane change ya, lane changer, dia sebenarnya agak menggigit di dinding trek ya, karena dia permukaannya kasar. Yang depan juga saya amplas sedikit ya, gitu. Oke. Ini untuk sisi luar dari mobil Dylan Milea ini. Kemudian sebelum kita bongkar, kita lihat bagian bawahnya dulu. Ada, seperti kalian bisa lihat, kok nggak pakai ini untuk bagian sini, kok nggak pakai H ya. Terus terang saya ingin mengurangi pengeluaran, jadi saya menggunakan karbon bekas saja ya. Cuman saya modif menjadi seperti ini dan saya gunakan untuk underplate. Yang bagian belakang juga ya, dan saya tidak menggunakan underplate yang bar, yang stick itu. Sebenarnya karena mengikuti model balap di Singapura yang tidak terlalu banyak balapannya. Jadi katakanlah maksimal 20-25 kali turun juga sudah selesai gitu balapannya. Kalau di Indonesia kan kalau main STO ke Jurnas itu bisa sampai ratusan kali. Jadi bener-bener butuh mobil yang rigid, yang kuat gitu ya. Jadi kalaupun kena minyak, kena kelontang segala macam, itu mobil itu masih dalam kondisi yang oke ya. Kalau ini sebenarnya turun berapa kali juga kalau menurut saya bisa patah juga sebenarnya ya kan. Seperti kalian bisa lihat ya di bagian leher sini ya, ini udah kelihatan agak retak sedikit ya. Oke. Atau mungkin bahan dari chassisnya ini sendiri yang memang kurang kuat. Oke. Untuk model suspensionnya sendiri saya tidak menggunakan spacer. Jadi saya menggunakan leher dari ini ya, tabung dari chassis centernya ini yang saya papas sedikit biar diameternya agak kecil, kemudian bisa untuk dimasukkan per. Oke. Kemudian untuk ban sendiri ini saya yang bubut sendiri. Itu waktu itu saya punya mesin bubut, tapi saat ini saya sudah tidak punya karena memang saya pikir saya tidak terlalu butuh gitu ya. Saya tidak terlalu butuh dan sebenarnya itu sangat memakan waktu. Ya, makanya akhirnya saya jual. Ini waktu itu saya belajar bubut juga ya. Beginilah hasilnya ya, amatiran. Ya. Tapi memang saya suka ini velgnya ya.
karbon, jadi dia kuat. Oke, kita lanjut saja untuk membuka bodi dari Milea ini dan kita lihat dalamannya seperti apa. Oke, let's go. Saya akan menggunakan alat-alat yang sederhana, ya. Ini kemudian ini obeng. Oke, kita buka saja. Oke, pertama ini hanging damper, tadi kita sudah membahas hanging bodinya ini, ya. Kita lihat bagian bawahnya seperti ini, ya. Nothing special, ya. Oke. Kemudian ini bodinya. Oke, di sini saya menggunakan kunci untuk baterai dan gearboxnya, jadi dia tidak akan mudah lepas, ya. Ini karena kalau lagi balapan ini sering sekali lepas, jadi saya menggunakan FRP untuk kunci. Jadi untuk membukanya seperti ini. Semoga saya bisa buka. Ya, bagian belakang juga. Oke, saya buka baterainya. Oke, sebelum kita lanjut, saya menggunakan baterai Lada. Ini baterai favorit saya. Terus terang, dibanding baterai yang lain, Neochem, Fujitsu, atau Panasonic yang lain, ya. Karena menurut saya ini paling cocok buat karakter bermain saya, karakter balapan saya, ya. Dan saya rasa ini juga harusnya cukup deras. Jadi ketika memang cepat habis, tapi ketika balapan harusnya cukup deras dan akhirnya membuat mobil itu jadi lebih cepat larinya. Oke. Yang agak kotor, ya, lama tidak dibersihkan, ya. Saya menggunakan ini gear 35 running 1. Oke. Ini spesial. Ini karena saya buat lubang di sini. Jadi sebenarnya saya tidak perlu memapas bagian sininya. Jadi banyak racer, terutama di beberapa daerah yang tidak membolehkan melubangi chassis bagian bawah, itu akan memapas sedikit bagian sini, bagian N dan T-nya, ya. Dipapas biar lebih tipis, karena kalau suspensi pada saat dia N sama T-nya naik, kalau ini tidak dipapas atau tidak dilubangi, dia akan mengenai gear yang hijau atau yang biru atau yang kuning, ya. Jadi bisa dilubangin, bisa juga dipapas sedikit, ya. Kalau di Singapura, saya share sedikit, boleh dilubangin tapi tidak boleh terlalu besar, ya. Dan menurut saya ini cukup oke. Ini diperbolehkan bermain di Stargate, ya. Oke, lanjut saja dengan ini terminal, ya. Ini terminal saya memasang spons di sini itu biar terminalnya nggak gampang masuk ke dalam, karena kalau sudah tertekan oleh baterai, ya, ini langsung masuk ke dalam dan akibatnya membuat jadi cepat patah, ya. Karena sering masuk kemudian kita keluarkan lagi, masuk kita keluarkan lagi, itu nanti jadi cepat patah, ya. Jadi perhatikan baik-baik, ya. Dan ini model potongan saya, ya, potongan bagian baterai, ya. Karena saya tidak menggunakan stick di sini, underplate, jadi saya sisakan bagian ini, ya. Karena kebanyakan racer kan menggunakan stick yang itu HG di sini underplate, dia mau nggak mau kan harus rata dengan ini, jadi ini harus dipotong, bagian sini harus dipotong, jadi memungkinkan untuk barnya itu bisa rata dengan body, dengan senternya ini, ya. Oke.
kita lanjut saja. Akan saya buka NT-nya. Seperti kalian lihat di sini, setelah saya membuka bagian N dan T-nya, ya. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam? Ini waktu itu saya menggunakan saya nggak tahu namanya apa yang dalam bahasa Indonesia, tapi saya tidak menggunakan spacer yang 1,5 mili karena waktu saya tidak punya, jadi saya menggunakan ini saja. Ya, ini bisa didapat dari dinamo ya, bagian dalam dinamo. Kemudian saya tumpuk, sebenarnya cukup menggantikan spacer yang 1,5 mili. Ya, ini berfungsi untuk biar N sama T-nya itu posisinya lebih ke bawah dibanding center. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya, seperti ini, normalnya kan dia akan sejajar ya. Tapi karena ada tambahan sedikit atau pakai spacer juga bisa 1,5 mili, dia kan kondisinya seperti ini, kita bisa lihat ya. Jadi bagian NT-nya itu akan sedikit lebih turun dibanding senternya. Ini biar apa? Biar suspensinya semakin tinggi. Jadi lebih dalam lagi dia. Ininya ke atasnya itu lebih dalam lagi. Oke, itu kenapa saya menggunakan ini. Tapi kalau kita punya spacer, bisa menggunakan spacer 1,5 mili. Oke. Kemudian selain itu juga salah satu cara untuk membuat suspensinya lebih dalam itu adalah dengan membuat ini ya, di sini ya. Jadi waktu saya potong ini, saya membuat semacam sumur di sini ya. Ya. Jadi dia pernya ini akan semakin masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kelihatan ya? Ya. Posisinya seperti ini. Jadi pernya ini akan semakin masuk ke dalam, dan dia akan membuat suspensinya lebih dalam lagi, ya. Oke. Selanjutnya adalah bagian belakang. Saya untuk yang P, saya menggunakan ini fully cowled rear brake, ya. Ya, sebenarnya itu aja untuk review Miele ya, karena saya yakin yang lain sudah banyak yang tahu ya bagaimana cara buat anchor, bagaimana cara buat bumper depannya. Tapi yang menarik adalah ketika kalian membuat ban bubut ya, itu bagaimana membuat ban itu menjadi stabil, itu yang agak makan waktu ya. Jadi kalian lihat di sini ya. Waktu itu saya buat sendiri, cuman karena saya sibuk jadi saya sudah nyerah buat ban bubut ya. Oke. Oh ya, dalam pemasangan as ban, saya suka menggunakan spacer untuk roller ya, seperti kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini itu saya menggunakan spacer dari roller untuk dipasangkan dengan bearing. Di sini ada bearing, kemudian saya pasang
bukan spacer ya, apa ya, washer buat roller itu. Jadi dia putarannya lebih loncer sebenarnya, putaran lebih kencang, dan juga tergantung dengan bearing juga ya. Beberapa bearing kualitasnya lebih bagus dibanding yang original yang Tamiya sekalipun. Jadi kalian bisa pintar-pintar memilih bearing. Kemudian ini saya menggunakan 72 mm as ya, 72 mm ya. Jadi itu saya membuat ban juga, saya harus melubangkan bagian lubang ban ini. Kemudian saya bisa masukkan as yang 72 mm sampai mentok sampai luar sini. Oke, kemudian kalau kita mau lihat bagaimana kalau mesin ini, mobil ini kita nyalakan. Yuk kita bisa ini lagi ya, saya akan ngebit lagi mobil ini. Atasnya jadi cukup ini ya, getarannya tidak terlalu parah ya, jadi bisa berdiri di atas spidol. Karena kalau getaran itu bisa mempengaruhi pada saat melaju di track. Dengan semakin sedikit getaran akan semakin baik. Satu lagi, saya tidak menggunakan tail, menggunakan catcher di sini karena saya menggunakan ini ya. Ini juga preferensi aja. Saya menggunakan damper di bagian belakang. Sudah begitu saja. Kita pembahasan untuk Milea ya. Kalau kalian suka video ini, kalian like, kalian komen, dan jangan lupa sebelum itu kalian subscribe terlebih dahulu. Biar apa? Biar kalian selalu up to date ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. 1, 2, 3. Aduh, nggak ngejar ini, Pak. Terlalu pelan ini. Tuh, 2, 3.
3. Oh. Lap kedua, thank you. Final lap. Woi, kuning finish kuning.